Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Salsabila dengan NPM 202151140 dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semoga semuanya sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Kita belajar bareng yuk. Nah, kita melanjutkan pembelajaran ya, yaitu pada kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasarnya, yaitu 3.3 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Nah, sekarang kita mulai dengan definisi fungsi. Apakah kalian masih ingat apa itu fungsi? Nah, definisinya yaitu, misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Notasi fungsi yaitu F memetakan X ke Y. Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat dinyatakan Fx sama dengan Y. Y adalah fungsi dari X, sehingga nilai dari Y bergantung pada nilai X. Aturannya yaitu setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Tidak boleh membentuk cabang. Nah, di dalam fungsi juga terdapat beberapa istilah yang biasanya pasti kita temui gitu di dalam pada saat kita mempelajari tentang fungsi, yaitu ada domain, kodomain, dan range. Apa sih itu semua? Jadi, domain itu atau daerah asal adalah setiap anggota himpunan A. Kodomain atau daerah kawan itu merupakan setiap anggota himpunan B. Dan range itu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, terus ada ekspresi simbolik, yaitu B sama dengan A ditambah 1. Nah, untuk lebih memahami materi tentang fungsi tadi, kita coba kerjakan contoh soalnya ya. Di sini terdapat soal, tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi berikut. Kan tadi ada range dari titiknya itu min 2,1. Terus ada, ya dapat dilihat di gambar ya. Nah, dapat dilihat di gambar. Nah, yang ditanyakan itu apa? Tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi jawabannya, dari grafik terlihat bahwa daerah asal atau domainnya adalah semua bilangan real X. Ditulis DF sama dengan X elemen R, atau DF sama dengan X elemen min tahingga, tahingga. Jadi terlihat pula daerah hasil atau range-nya adalah semua bilangan real Y yang kurang dari atau sama dengan 2. Ditulis RF sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 2, Y elemen R. Atau RF sama dengan Y elemen tak hingga, 2. Dapat dipahami ya? Nah, pembahasan selanjutnya mengenai cara menyatakan fungsi. Kan fungsi itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Nah, di sini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga itu himpunan pasangan berurut. Contohnya ya, himpunan P sama dengan anggotanya itu 0,2 dan 4 merupakan domain atau daerah asal. Himpunan Q atau anggotanya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 merupakan kodomain atau daerah kawan. Dan range atau daerah hasil yaitu kurung kurawal sama dengan min 2, 0, 2. Nah,
sekarang dari hal tersebut kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Ya, diagram panahnya itu dapat dilihat pada layar, yaitu kita memasangkan anggota P ke Q ya dengan tepat satu, dan juga semua anggota P itu dipasangkan sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan tersebut merupakan fungsi seperti itu. Jadi P 0,0 kita pasangkan ke min 2, 2 kita pasangkan ke 0, 4 kita pasangkan ke 2, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan fungsi. Lalu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan diagram kartesius. Nah, diagram kartesius, jadi kita gambarkan dulu diagram kartesiusnya, kita buat, lalu kita tinggal menuliskan titik-titiknya. Jadi kan tadi 0, min 2, di mana 0, min 2. Terus kita tulis lagi 2,0. Kita tulis lagi 2,0. Lalu 4,2. Kita tulis lagi 4,2. Jadi didapatlah fungsi yang dinyatakan dalam diagram kartesius. Yang terakhir yaitu himpunan pasangan berurut. Jadi kita tinggal menuliskan pasangan itu secara berurut. Jadi 0, min 2, terus 2,0, lalu 4,2, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah kalau pembelajaran ini dapat dipahami ya oleh adik-adik semua. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis fungsi. Kalian tahu gak sih apa aja sih sebenarnya jenis-jenis dari fungsi itu? Kan biasanya kita mendengar fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, irasional, fungsi inverse, kan banyak ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga rasional. Nah, kita mula-mula dari fungsi linear dulu ya. Nah, fungsi linear adalah fungsi dengan variabel bebas yang berpangkat tertinggi 1. Fungsi linear dapat digambarkan dengan garis lurus. Berikut adalah bentuk umum fungsi linear, yaitu fx sama dengan y sama dengan ax plus b, dengan y sama dengan variabel terikat, a merupakan koefisien dengan a tidak boleh sama dengan 0, x sama dengan variabel bebas, dan b sama dengan konstanta. Lalu sekarang kita mencoba untuk menggambar grafik dari fungsi linear. Jadi yang pertama grafik fungsi dari fx sama dengan 2x plus 1. Jadi kita tuliskan dulu fungsinya, lalu kita masukkan f min 2 sama dengan, kita masukkan ke dalam fungsi tersebut ya, 2 dikali min 2 ditambah 1 sama dengan min 3. Diperoleh titik A, x, y, atau A sama dengan min 2, min 3, F2 sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 7. Jadi diperoleh titik B dengan x, y sama dengan B-nya itu ada 3,7. Lalu titik-titik yang telah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam diagram kartesius sehingga didapatkan sebuah garis lurus. Karena fungsi linear itu grafiknya itu garis lurus, jadi dapat digambarkan dengan garis lurus. Seperti itu ya. Masih semangat kan teman-teman? Kita lanjutkan ya dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi dengan variabel bebas yang berpangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat dapat digambarkan dengan garis lengkung. Berikut adalah bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan y sama dengan variabel terikat, a dan b adalah koefisien dengan a tidak boleh sama dengan 0, x sama dengan variabel bebas, c sama dengan konstanta. Nah, grafik fungsi kuadrat yang pertama, langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi itu,
grafik fungsi kuadrat itu yang pertama menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Yang kedua yaitu menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Misal, Y sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Dan yang keempat yaitu menentukan titik puncak. Nah, kita gambarkan contoh grafik dari fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, dapat dilihat ya grafiknya di layar bahwa koordinat x, koordinat y kita masukkan. Jadi didapatkan bahwa min 3 dengan 18, min 2 dengan 8, min 1, min 2, 0,0, 1,2, 2,8, dan 3,18. Kita gambarkan ke dalam diagram Cartesius tersebut. Dituliskan titik-titiknya ke dalam diagram Cartesius dan nanti dihubungkan sehingga membentuk lengkungan. Nah, apabila bentuk dari grafiknya itu lengkung, maka sudah dipastikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke fungsi rasional. Fungsi rasional adalah perbandingan dari dua polinomial. Fungsi rasional dapat digambarkan dengan garis lengkung yang dicerminkan. Berikut adalah bentuk umum dari fungsi rasional. Vx sama dengan Px per Dx, dengan Dx tidak boleh sama dengan 0. Vx sama dengan bilangan real, kecuali pembuat 0 dari D. P dan D adalah polinomial. Nah, kita sama seperti yang tadi, kita lihat contoh soal untuk membuat grafik dari fungsi rasional. Nah, di sini di layar sudah terdapat ya, dapat diamati oleh kalian semua fungsi dari Y sama dengan 1 per X. Nah, dapat dilihat dari fungsinya terlihat jelas bahwa ini merupakan fungsi rasional. Nah, sehingga didapatkan bentuk dari grafiknya itu lengkungan yang dicerminkan, sehingga bentuknya itu dicerminkan seperti itu ya. Ya, dapat dilihat dari grafiknya juga ya, seperti pada gambar. Alhamdulillah, semua materi telah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah pembelajaran tadi sudah jelas? Alhamdulillah, apabila kalian sudah mengerti dengan pembelajaran yang saya berikan, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.